Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Kendali dengan penutur mata kuliah EL3105. Di video sebelumnya kita sudah berusaha untuk memodelkan sistem fisik ya, atau fisik sistem. Nah, sekarang video berikut ini kita akan memodelkan dari electrical systemnya. Kita lihat electrical system yang bisa coba kita untuk modelkan, salah satunya yaitu adalah tentang RLC. Kita akan melakukan modeling terhadap RLC ini. Nah, RLC sekarang kita coba lihat dari strukturnya dulu. R, kemudian ini untuk induktor, dan ini untuk kapasitor. RLC, yang mana untuk R di sini kita punya yang namanya arus terhadap waktu, dan kita punya tegangan R ini terhadap waktu. Di induktor pun sama ya, kita punya yang namanya arus terhadap waktu dan tegangan induktor terhadap waktu. Kapasitor memiliki hal yang sama. Di sini arus terhadap waktunya, dan kita punya tegangan kapasitor terhadap waktu. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan berapa sih tegangan yang ada di resistor, berapa tegangan yang ada di induktor, dan berapa tegangan yang ada di kapasitor dalam domain waktu terlebih dahulu ya. Tentu saja. Yang pertama, untuk tegangan di resistor terhadap waktu, kita menggunakan hukum Ohm tentu saja. Di sini berarti besarnya adalah arus terhadap waktu dikalikan besarnya resistansi. Lalu bagaimana dengan yang di induktor? Nah, di induktor memiliki persamaan yang hampir sama ya. Kita punya VL terhadap waktu. Ini akan besarnya adalah L dI per dt. Sedangkan di kapasitor itu adalah arus terhadap waktu, besarnya adalah kapasitornya dVc per dt. Ini kita sedang berada di domain waktu ya. Nah, agar bisa sama, sini kan pakainya tegangan semua ya. Yang kapasitor kita akan convert menjadi Vc terhadap waktu, itu besarnya adalah 1/C ya, karena kapasitornya pindah ya. Jadi 1/C integral dari arus IT dt ya. Ini adalah untuk persamaan di kapasitor. Ini masih berada di domain waktu. Ini masih ada di domain waktu. Nah, sekarang coba kita convert ini semua menjadi domain frekuensi. Ini domain waktu. Nah, untuk menjadi domain frekuensi, kita bisa menggunakan salah satu teknik dalam matematika ya, yang dikenal dengan transformasi Laplace. Jadi kita akan melaplaskan persamaan ini. Itu akan menjadi VR dalam S ya. Maka di sini akan menjadi IS dikalikan dengan R. Hal yang sama untuk induktor, kita akan convert menjadi domain frekuensi, maka adalah VL terhadap S, besarnya adalah L tentu saja. DI per dt kita convertnya, dia akan menjadi S I S. Sedangkan untuk kapasitor ini kita akan convert juga ke dalam Laplace transformnya, dia akan menjadi Vc dalam S ya, sama dengan 1/C, masih ada ini integral berarti 1/S dari IS. Oke, di sini kita sudah mengkonversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi ya, untuk setiap komponen yang ada di sistem kelistrikan ini. Ada R, L, dan C. Nah, sekarang kita ambil contoh suatu kasus ya. Misalkan kita punya plus min, kemudian di sini ada resistor, kemudian ada kapasitor ya. Kita masih pakai dua saja. Kemudian di sini ada arus terhadap waktu tentu saja. Di sini kita punya tegangan terhadap waktu, kita punya tegangan kapasitor terhadap waktu. Nah, di sini dalam kasus ini kita ingin mengatur besarnya tegangan yang ada di kapasitor menggunakan pengendalian kita ya, sistem kendali tentu saja. Yang mana
tegangan sumber itu masuk ke dalam G of S ya, akan menjadikan outputnya berupa tegangan kapasitornya. Nah, dari sini kita bisa langsung melihatkan bahwa G of S itu akan bernilai VC per V atau V sumber ya. Nah, dari sini coba kita petakan dari setiap rumus yang ada, kita bisa menerapkan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law, yang mana tegangan sumber ini akan sama dengan tegangan di resistor dan tegangan di kapasitor. Jadi kita bisa langsung masukkan persamaannya menggunakan KVL. V terhadap T itu akan besarnya sama dengan tegangan di resistor terhadap waktu ditambah dengan tegangan kapasitor terhadap waktu. Nah, di sini kita bisa selesaikan tegangan resistor terhadap waktu adalah IT dikali dengan R ditambah untuk kapasitor, karena kapasitor ini akan kita gunakan sebagai output, kita tetap biarkan saja menjadi tegangan kapasitor. Nah, dari sini kita tadi punya persamaan ya. Untuk mencari I di kapasitor, kita bisa menggunakan persamaan ini. IT sama dengan C dVC per dt. Maka di persamaan ini pun sama, C dVC per dt dikalikan dengan R ditambah dengan VC dalam waktu. Nah, di sini ini masih dalam domain waktu. Makanya untuk membuat transfer function kita harus merubahnya ke dalam domain frekuensi. Oleh karena itu diperlukan transformasi Laplace dari persamaan ini, sehingga bisa kita dapatkan besarnya Vs itu sama dengan, kalau kita Laplace-kan ya, C di situ dVC per dt, C dan R ini adalah konstanta, bisa kita lepas dulu C dan R ya. Sekarang kita lihat dVC per dt itu kalau secara Laplace dia akan menjadi S VC dalam S kemudian ditambah VC dalam S. Nah, dari sini sekarang lebih mudah lagi, berarti kita tinggal melakukan pemindahan, yang VC kita kumpulkan dengan VC, yang VS kita kumpulkan dengan VS. Jadi VS ya, VS itu akan sama dengan VC dalam S, tentu saja akan dikalikan dengan CRS plus 1. CRS plus 1. Nah, dari sini kita tinggal konversi ke dalam bentuk transfer functionnya. Transfer function tadi bentuknya adalah VC per VS atau output dibagi input. Maka G of S itu akan menjadi VC VS. Berarti tinggal dibalik ya, 1 per RCS plus 1. Ini adalah fungsi alih atau transfer function dalam electrical system dengan contoh seperti ini. Seperti itu untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.